Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Dukung like, komen dan share-share-nya kakak. Selamat mendengarkan. Aliansi Empat Dewa Istana Abadi Ilusi. Dibandingkan dengan Istana Tiga Abadi lainnya, Istana Abadi Ajaib tampaknya sedikit lebih tenang. Hanya ada beberapa orang di istana besar, yang benar-benar berbeda dari tiga istana lainnya tempat orang datang dan pergi. Namun, tidak ada yang berani meremehkan orang-orang di istana peri sihir. Apa yang terjadi di keluarga Yao beberapa dekade yang lalu langsung disegel oleh keluarga Yao, tetapi beberapa orang masih menyebarkan berita itu. Untuk menantang seluruh klan obat sendirian, prestise Huanxian tidak kurang dari yang abadi di aliansi Empat Dewa. Tetapi pada saat ini, di istana Huanxian, Fan Jinglin berbaju hitam menatap gadis berbaju putih dengan sedikit kebingungan di matanya. 45 tahun tampaknya hanya menjentikkan jari, terutama bagi orang-orang dengan rentang hidup yang sangat panjang. Namun, setidaknya sesuatu akan berubah. Tapi gadis di depannya selama 45 tahun itu sama seperti sebelumnya, tidak banyak yang berubah sama sekali. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, menatap gadis di depannya yang tidak memiliki dendam. Meskipun dia telah menghabiskan 45 tahun di istana ini, dia masih tidak tahu apa-apa tentang misteri Huanxian. Tahu, terkadang, dia adalah gadis yang lugu, imut, dan bodoh. Namun, terkadang kaisar yang mulia dan glamor memperlakukan semua hal di dunia seperti anjing. Dua gaya berbeda muncul pada orang yang sama, bahkan dia sedikit takut. Namun, apakah itu gadis di depannya atau kaisar, dia sangat baik kepada orang-orang di sekitarnya. Ada seorang pelayan di istana Huanxian yang diganggu, dan Huanxian langsung memusnahkan seluruh keluarga orang yang menggertaknya. Justru karena perhatian inilah dia selalu bertahan di istana ini. Sedikit waktu berlalu, dan akhirnya gadis di depannya menghentikan gerakan di tangannya, dan matanya berangsur-angsur menjadi sedikit merah. Saya ingat Anda mengatakan bahwa tujuan Anda tinggal di sini adalah balas dendam. Kata-kata Yuyu terdengar di benak Fan Jinglin. Suara itu sangat datar, tetapi memiliki sedikit makna yang tidak dapat dijelaskan. Ya, Fan Jinglin menelan dan akhirnya mengangguk. Tangannya juga dengan erat menggenggam pedang panjang di tangannya, dengan cahaya dingin di matanya. Darah hanya bisa dilunasi dengan darah, dan balas dendam adalah kekuatan pendorong terakhir di balik dia sampai di sini. Hanya saja kekuatannya tidak cukup. Dengan sisi Huanxian, meskipun memiliki semua jenis sumber daya budidaya, kekuatannya meningkat berkali-kali lebih cepat daripada rata-rata orang, tetapi lawannya adalah monster super di antara monster. Bahkan seseorang yang juga super jenius mungkin tidak bisa membunuhnya, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah meningkatkan kekuatannya, mencari peluang, dan membunuhnya dengan satu pukulan. Huanxian mengangkat kepalanya dan menatap Fan Jinglin di depannya, darah di matanya berkedip dan menamparkan wajahnya, tetapi Huanxian menepuk dahinya, dan darah di matanya juga menyebar di sini, dan suara dingin terdengar di telinga Fan Jinglin. Karena tamparan di wajah jika demikian, maka ada satu hal yang perlu Anda lakukan. Jika berhasil, juga harus ada kesempatan untuk membalas dendam. Kata-kata pendek jatuh ke telinga Fan Jinglin, tapi itu seperti gelombang besar yang diaduk di danau yang tenang. Apakah saat itu akhirnya datang? Namun, ketika kalimat Huanxian berikutnya jatuh, tubuh Fan Jinglin juga berhenti, dengan warna kompleks di wajahnya bercampur dengan sedikit kebingungan. Tetapi pada akhirnya, matanya berangsur-angsur menjadi jernih, dan dia berkata kepada Huanxian, saya mengerti. Sebelum wilayah Tianfu, bertaruh, Tianfu Nalanyanran vs Lei Jia Lei Bai, bertaruh. Pahlawan, datang dan bertaruh, coba keberuntunganmu. Saya tidak tahu kapan, seorang pria muncul di depan gerbang Tianfu, mengeluarkan meja dari ring, menggantung spanduk di belakangnya, dan membuka kasino sederhana. Adegan tiba-tiba ini juga mengejutkan banyak orang di Tianfu. Ritme macam apa ini? Siapa Tianfu Nalanyanran, dan siapa Lei Bai dari keluarga Lei? Meskipun dia adalah murid dari Master Istana Tianfu, Nalanyanran sangat rendah di Tianfu, dan sangat sedikit orang yang benar-benar mengetahui keberadaan Nalanyanran. Bahkan banyak orang di Tianfu tidak tahu siapa Nalanyanran ini. Pria di depannya tidak peduli sama sekali. Dia duduk tepat di depan mejanya dan memulai babak baru teriakan. Hanya saja efeknya tidak terlalu penting. Ada kasino secara alami di benua kejadian, dan orang-orang yang ingin berjudi secara alami lebih suka pergi ke kasino. Tidak mungkin bagi siapapun untuk datang ke kasino seperti itu.
Tentu saja, ada beberapa orang di Tianfu yang ingin menyingkirkannya. Tianfu sekarang dianggap memiliki kekuatan yang sama, tetapi ada orang seperti itu yang berteriak di depan pintu. Betapa layak itu. Ayo pergi, sejauh permainan yang kamu atur, aneh kalau ada yang bertaruh. Siapa Nalan Yanran dan siapa Lei Bai? Kami tidak memiliki orang seperti itu di Tianfu, ayo pergi, atau hati-hati, selamat datang. Orang-orang dari Tianfu juga mendatangi pria ini, dengan tujuan untuk mengusir. Aku mau bertaruh adalah urusanku, mau bertaruh atau tidak itu urusan orang lain. Soal ada taruhan atau tidak itu urusan lain, dan apa hubungannya denganmu? Menghadapi orang-orang Tianfu untuk pergi, pria itu berkata dengan sedikit tawa di matanya, mungkinkah orang-orang Tianfu takut kehilangan dan tidak mampu kehilangan muka? Kata-kata yang sedikit provokatif ini membuat orang-orang Tianfu menunjukkan sedikit kedinginan. Karena ini adalah kompetisi, akan ada pemenang dan pecundang. Tianfu tidak ingin mengatur permainan judi, jadi mengapa tidak mengizinkan orang lain untuk melakukannya? Saya akan memberikan 10 juta koin roh dan bertaruh pada Lei, pemilik keluarga untuk menang. Pada saat ini, sekelompok orang datang, dan kumpulan api di depan mereka mewakili identitas mereka. Keluarga Lei adalah keluarga yang berafiliasi dengan persekutuan alkemis kami, dan kepala keluarga Lei adalah elit di antara anak-anak muda kami. Karena Tuan Muda bersedia memberikan 10 juta koin roh, kami tentu saja tidak boleh ketinggalan. Saya juga akan keluar, 10 juta koin roh. Saya hanya tidak tahu berapa peluang Anda. Atau, bisakah Anda membelinya? Dalam kapasitas mereka, uang tidak peduli berapa banyak. Hanya saja karena itu judi. Pasti ada banyak uang, jadi Anda tidak bisa bertaruh apa-apa. Pria yang membuka permainan judi itu menunjukkan sedikit senyuman dan berkata, itu wajar. Orang yang membuka permainan judi harus memiliki modal untuk memulai permainan judi. Karena sedikit yang berani bermain, maka saya akan berani menerimanya. Petik 2. Di suatu tempat di angkasa, beberapa sosok melihat pemandangan di depan mereka dengan sedikit ekspresi serius di wajah mereka. Saya hanya khawatir pada awalnya, tetapi dalam waktu singkat, hal-hal yang saya khawatirkan akan menjadi kenyataan. Ketika anggota Alchemist Guild muncul di Tianfu dan berpartisipasi dalam permainan judi ini, banyak orang yang menjaga Tianfu juga menunjukkan sedikit kejutan. Tapi ada juga sedikit kebingungan. Sejak berdirinya Tianfu, secara alami empat dewa yang paling banyak berurusan satu sama lain, dan mereka bahkan untuk sementara lupa bahwa ada lebih banyak kekuatan super di benua penciptaan. Sekelompok orang di depan mereka berasal dari Alchemist Guild, dan status mereka jelas tidak rendah. Pada saat ini, mereka tidak berani memperlakukan mereka dengan santai, tetapi mereka hanya berkata dengan sopan, ternyata menjadi anggota persekutuan alkemis. Ini benar-benar suatu kehormatan. Seharusnya tidak hanya berpartisipasi dalam permainan judi ini. Namun, ada beberapa hal di Tianfu kami selama periode waktu ini, dan kepala istana telah secara khusus memerintahkan agar tidak ada orang luar yang terlihat. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka pergi ke Aula Tiga Harta Karun. Orang-orang ini tampaknya tidak berbahaya, tetapi paksaan yang samar-samar masih membuatnya sedikit terengah-engah. Tetapi pada saat ini, dia harus menggigit peluru dan mengucapkan kalimat ini. Apakah anjing penjaga layak berbicara dengan tuan muda kita seperti ini? Atau biarkan raja istanamu keluar dan melihat kami? Seorang lelaki tua di puncak Kaisar Abadi berdiri, dan gelombang semangat juang langsung ditekan oleh banyak penjaga di Tianfu dan pergi. Di bawah momentum yang kuat ini, para penjaga Tianfu sedikit bergoyang dan menjadi tidak stabil. Hanya saja paksaan ini tidak muncul untuk waktu yang lama, dan dengan cepat menghilang. Dua sosok juga telah keluar dari Tianfu. Di antara mereka, orang di depan memiliki lekukan cekung dan cembung yang menarik perhatian semua orang, terutama payudara montok, penuh yang akan keluar dari pakaian bahkan lebih imajinatif, montok dan indah seperti buah persik, memancarkan yang mulia temperamen, selendang rambut hitam dan harum, itu menambah sedikit keindahan. Ini adalah wanita yang sangat cantik, dan orang yang anggun dan mewah itu tidak bisa tidak meningkatkan jejak posesif. Dan beberapa orang di Tianfu juga menundukkan kepala ketika mereka melihat wanita ini, dan diam-diam menatap wanita yang berdiri di puncak Tianfu ini. Dengan status Alchemist Guild, sungguh suatu kehormatan bagi kami untuk bisa datang ke Tianfu kami. Namun, akan sangat memalukan untuk melakukan hal seperti itu dalam kapasitasmu. Yun Yun memandang sekelompok orang di Alchemist Guild dan sedikit mengernyit tapi ada lebih banyak bakat.
Ada desas-desus bahwa penguasa istana Tianfu adalah kecantikan yang tiada taranya, dan dia bahkan dapat dibandingkan dengan penguasa paviliun dari paviliun gelap. Pertemuan hari ini memang merupakan reputasi yang layak. Di bawah Zhao Yunming, dia adalah putra kedua dari Presiden Guild Alchemist. Instruksi Presiden, datang ke Tianfu dan ingin bekerja sama dengan Tianfu. Pria yang dikenal sebagai putranya itu menunjukkan senyum tipis dan kemudian menjentikkan jarinya dan melemparkan surat di tangannya ke Yun Yun. Ketika Zhao Yunming menatap Yun Yun, ada sedikit kejutan di matanya. Dia benar-benar wanita kelas atas. Selain itu, dia juga penguasa istana Tianfu. Dikatakan bahwa Yun Yun masih menjadi murid Dewa Suara. Namun, Dewa Suara tiba-tiba menghilang dari daratan beberapa dekade yang lalu. Warisannya hilang, jadi Yun Yun di depannya tidak perlu dikhawatirkan. Tanpa perlindungan dari dosen itu bukan apa-apa. Jika ada kesempatan, mungkin Anda bisa mendapatkannya. Yun Yun melirik surat di tangannya, dan meskipun ada gelombang kemarahan di hatinya, dia dengan tenang melipat surat itu dan memasukkannya kembali ke dalam amplop, dan melemparkannya ke Zhao Yunming dan berkata, "Ya, atas nama Tianfu, saya telah menerimanya. Namun, Tianfu hari ini bukanlah Tianfu asli, dan tidak ada yang dapat memprovokasinya. Jika seseorang melakukan kejahatan, Tianfu kami memiliki cara sendiri untuk menghadapinya." Penolakan Yun Yun di luar dugaan Zhao Yunming, dan ada sedikit ekspresi tidak senang di wajahnya. Di bawah negara adidaya, siapa lagi yang berani menolak undangan Alchemist Guild? Jalang kecil sialan, aku hanya tidak tahu apakah kamu masih memiliki kepercayaan diri ini ketika para prajurit berada di bawah kota. Zhao Yunming mengambil surat yang dilempar oleh Yun Yun, dan berkata dengan senyum di wajahnya, jadi sepertinya Tuan Istana Yun benar-benar bermaksud untuk menolak kondisi hidup berdampingan secara damai. Namun, keluarga Lei adalah keluarga yang berafiliasi dengan persekutuan alkemis kita. Telah dilindungi oleh kami. Secara alami, kami tidak dapat berdiri dan menonton hal semacam ini. Kami awalnya berencana untuk menengahi dan menghargai perdamaian, tetapi Palace Master Yun secara terbuka menolak. Ini bukan hanya penghinaan bagi keluarga Lei, tetapi juga untuk persekutuan alkemis kita. Karena jika itu masalahnya, maka mari kita gunakan pertempuran untuk memutuskan hasilnya. Persekutuan alkemis kita telah menyiapkan arena di depan kuil, jadi tolong minta kepala istana Yun untuk membawa murid-muridnya ke persekutuan alkemis. Petik 2. Ada kecemasan dan ketidaksabaran dalam nada suara Zhao Yunming. Negosiasi sebelumnya sebenarnya lebih hanya untuk pengujian. Perkawinan Nalan Yanran dan Lei Bai mendorong perkembangan Tianfu dan persekutuan alkemis. Yun Yun, penguasa Tianfu, tinggal di tempat kudus persekutuan alkemis sebagai penatua persekutuan alkemis. Inilah persekutuan alkemis terdaftar kondisi. Yun Yun tidak akan pernah setuju dengan salah satu dari kondisi ini. Oleh karena itu, setelah Yun Yun menolak, Zhao Yunming tidak menyembunyikan tujuannya sama sekali, dan mengatur perjamuan akbar ini. Tempat perlindungan persekutuan alkemis, tempat berkumpulnya yang terkuat di persekutuan alkemis. Ini seperti pertempuran antara Nalan Yanran dan Xiao Yan di Yunlanzong asli. Jika Anda kalah, mungkin masih ada sedikit vitalitas, tetapi Anda harus menanggung ironi ribuan orang. Jika Anda menang, Anda pasti akan mati. Keluarga Lei hanyalah keluarga yang berafiliasi, tetapi persekutuan alkemis tidak akan pernah membiarkan noda seperti itu tetap ada dalam sejarahnya yang gemilang. Menghadapi tekanan kuat ini, Yun Yun mengerutkan kening dengan erat. Sebagai seorang guru, dia secara alami tidak akan membiarkan Nalan Yanran mengambil risiko sendirian. Namun, jika dia benar-benar membawa Nalan Yanran ke sana, tidak peduli berapa banyak orang yang dia bawa, sama sekali tidak mungkin baginya untuk meninggalkan Alchemist Guild dengan selamat. Ini dilema, ini hanya keluhan di antara kita. Ini tidak ada hubungannya dengan Tianfu atau persekutuan alkemis. Lokasi pertempuran kita harus diputuskan oleh diri kita sendiri, bukan oleh satu pihak. Tepat ketika Yun Yun tidak tahu bagaimana menolak, Nalan Yanran keluar perlahan dari Tianfu. Nalan Yanran dengan gaun putih juga terlihat sangat kuat. Apakah hari itu akhirnya datang? Sejak Lei Bai membuat kesepakatan di ranah rahasia ruang dan waktu, dia akan selalu mengingat hari ini. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa perjanjian ini benar-benar akan menjadi kesempatan bagi orang lain untuk memanfaatkannya. Di hadapan raksasa ini, Nalan Yanran hanya bisa menyelesaikannya dengan caranya sendiri agar tidak melibatkan Tianfu. Namun, dia terlalu naif. Sejak awal, sejak kompetisi diputuskan, itu bukan lagi pertaruhan sederhana.
Bagi Nalan Yanran, perjanjian ini mungkin seperti perjanjian 3 tahun di benua Douki, ini adalah pertempuran pembuktian diri. Namun, bagi Rapo, itu hanya tawar-menawar baginya untuk mendapatkan bantuan dan membangun kembali keluarganya. Dalam pertempuran ini, kemenangan tidak terlalu penting baginya. Sejak awal, dia bukan penguasa pertempuran ini. Zhao Yunming memalingkan muka dari Yun Yun dan jatuh pada protagonis kompetisi ini, dengan sedikit senyum di sudut mulutnya. Nalan Yanran ini dapat dianggap sebagai kecantikan kelas atas, tidak heran Lei Bai sangat ingin mendapatkannya ketika dia melihat Nalan Yanran, jadi dia masih memiliki wajah seperti itu. Berdiri bersama dengan Yun Yun, itu adalah sepasang master dan murid yang luar biasa. Zhao Yunming mengangkat bahu dan berkata, ini adalah masalah besar yang mempengaruhi wajah persekutuan alkemis kita. Kalian tidak akan menemukan jurang yang buruk untuk melakukan sesuatu. Meskipun patriark keluarga Lei kuat, dia sangat feminin. Bukankah rugi besar untuk bertemu dengannya sendirian? Jika tempat kompetisi bukan di kuil persekutuan alkemis, maka seharusnya di Tianfu. Saya pikir dengan kekuatan Tianfu, seharusnya tidak sulit untuk menyelenggarakan kompetisi seperti itu. Taring Zhao Yunming secara bertahap muncul. Kali ini, dia datang ke sini untuk tujuan ini. Jelas tidak di Tianfu. Nalan Yanran sudah mengerti tujuan pihak lain ketika Zhao Yunming mengatakan ini. Ini untuk menggunakan kompetisi ini untuk membuka pintu Tianfu. Ada formasi di kota Jingxin, dan orang luar akan segera diperhatikan setelah memasuki Tianfu. Tetapi jika kompetisi ini diadakan di Tianfu, maka gerbang Tianfu akan dibuka, dan ada banyak kekuatan yang terlibat, ini pasti akan menjadi bencana yang menghancurkan bagi Tianfu. Tianfu adalah kerja keras guru, dan Nalan Yanran pasti tidak ingin kerja keras guru selama bertahun-tahun hancur karena urusannya sendiri. Bahkan jika lokasi kompetisi diatur di kuil persekutuan alkemis, itu tidak boleh diatur di Tianfu. Zhao Yunming tersenyum sedikit dan berkata, bukan terserah Anda untuk memutuskan, Tuan Istana Yun, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda berencana untuk mengunjungi kuil persekutuan alkemis kami, atau Anda berencana untuk mengadakannya di Tianfu? Yun Yun tiba-tiba menjadi kusut. Jika ditempatkan di kuil persekutuan alkemis, akan ada terlalu banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan. Tetapi jika ditempatkan di Tianfu, maka Tianfu kemungkinan akan menderita pukulan besar. Tak satu pun dari dua opsi ini bermanfaat bagi Anda. Adapun untuk mengubah lokasi, sama sekali tidak mungkin bagi pihak lain untuk setuju. Adapun menolak kompetisi ini, Yun Yun juga memikirkannya, tapi dia tidak tahan. Dia telah melihat pengorbanan Nalan Yanran di matanya selama bertahun-tahun. Zhang Qian dan Yang Chen semua mengingatnya di hati mereka. Mereka diam-diam membantu Nalan Yanran. Jika dia menolak, semua usahanya sia-sia. Terlebih lagi, jika pihak lain benar-benar berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk berurusan dengan Tianfu, maka mungkin masih ada waktu untuk mempersiapkan janji itu. Tetapi jika mereka tidak setuju, maka kali ini, saya khawatir perang akan dimulai. Maju. Yun Yun ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk dan berkata, kuil persekutuan alkemis terlalu misterius bagi kita, jadi kita tidak akan pergi ke sana. Mari kita atur tempat ujian di kota Tianfu Jingxin. Ada tekad dalam kata-kata Yun Yun. Wajah Nalan Yanran menunjukkan sedikit dekadensi, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Yun Yun akan benar-benar menyetujui permintaan pihak lain yang hampir tidak masuk akal. Namun, tanggal kompetisi ditetapkan dalam 5 hari. Tianfu perlu waktu untuk bersiap. Yun Yun memandang Zhao Yunming dan mulai merencanakan. Meskipun 5 hari tidak lama, itu sudah cukup. Zhao Yunming ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk dan berkata, karena kepala istana berkata demikian, maka kita tentu tidak punya alasan untuk menolak. Melihat bahwa pihak lain setuju, Yun Yun diam-diam menghela nafas lega, tetapi melihat bahwa pihak lain tidak bermaksud untuk pergi sama sekali, Yun Yun berkata dengan ringan, apakah ada hal lain yang perlu kamu lakukan, nak? Zhao Yunming berkata dengan sedikit senyuman, sejak kita datang ke Tianfu, penguasa istana tidak akan membiarkan kita memiliki kesempatan untuk minum teh. Keramahan macam apa ini? Musang menyapa ayam untuk tahun baru, apakah Anda ingin mengundang Anda untuk minum teh? Yun Yun semakin merasa bahwa pihak lain melakukan sesuatu yang salah, jadi dia menunjukkan sedikit kedinginan. Kekuatan Tianfu kecil, saya khawatir itu tidak dapat menampung begitu banyak dewa besar, silakan kembali untuk saat ini. Setelah Yun Yun selesai mengucapkan kata-kata ini, tanpa ragu-ragu, dia membawa Nalan Yanran kembali ke Tianfu.
Dan ketika Zhao Yunming melihat pemandangan ini, dia juga menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Wanita yang sangat dingin, apakah kamu benar-benar berpikir dia masih memiliki berkah dari Dewa Suara? Jika kamu tidak ingin merusak benda besar itu, lelaki tua itu bisa masuk sekarang dan menangkapnya dan memberikannya kepada putranya. Untuk diam, Zhao Yunming menatap pria kuat di sampingnya dengan sedikit niat membunuh. Sejak zaman kuno, bencana telah keluar dari mulutmu, dan kamu akan kehilangan kata-katamu. Jika ada waktu lain, kamu tidak akan menggunakannya. Sudah ada jejak dingin di mata Zhao Yunming. Ketika semua orang di Tianfu telah bubar, Zhao Yunming mengalihkan perhatiannya ke pria yang mengatur permainan judi di sini, dan berkata dengan sedikit senyum, mungkinkah peri judi yang bermartabat juga tertarik pada kompetisi seperti itu? Pria itu menunjukkan sedikit senyum dan berkata, Tuan muda bercanda, peri judi adalah keberadaan yang kami sembah para penjudi, bagaimana Anda bisa tertarik dengan perjudian semacam ini? Pihak lain tidak mengakuinya. Dan Zhao Yunming juga tidak menolaknya, hanya menunjukkan sedikit senyum dan berkata, tidak masalah, datanglah ke Jepang untuk waktu yang lama. Selama tujuan kita sama, senang bekerja sama. Setelah kata-kata ini jatuh, Zhao Yunming meninggalkan Tianfu dengan sekelompok orang di depannya tanpa jejak stagnasi, meskipun rencananya sedikit menyimpang. Tapi dia harus bisa bergaul dengan saudaranya. Pria itu memandang kelompok persekutuan alkemis yang pergi, dan berkata dengan sedikit kejutan di matanya, persekutuan alkemis ini penuh dengan orang-orang berbakat, tetapi pada usia muda, ia memiliki sedikit kemudi. Tetapi keseriusan di matanya tersapu, dan dia terus berteriak, taruhan, taruhan, taruhan antara Tianfu Nalanyanran dan Lei Bai, keluarga yang berafiliasi dengan persekutuan alkemis. Persekutuan alkemis telah menginvestasikan 30 juta. Pada saat ini, dua wanita juga keluar dari Tianfu, menatap pria yang berteriak di depannya dan berkata, karena persekutuan alkemis berani melakukan investasi serius, maka Tianfu kita secara alami tidak akan takut, kita masing-masing bertaruh 10 juta koin spirit. Zhang Qian mengeluarkan kartu dari tangannya dan melemparkannya ke pria di depannya, dan Yang Chen melemparkan kartu di tangannya tanpa ragu-ragu. Dengan kekuatan mereka saat ini, hanya 10 juta koin roh ini bukanlah apa-apa. Pada saat ini, Anda harus memberi Nalanyanran sedikit lebih banyak keberanian. Bagaimanapun, ini telah menjadi pertempuran antara Tianfu dan Alchemist Guild sampai batas tertentu, di surga. Yun Yun berdiri di tengah gunung tertentu, menatap Tianfu di depannya dengan sedikit keraguan di matanya. Di tangannya ada sepotong batu giok. Sepotong batu giok ini tertinggal saat Xiao Yan pergi. Setelah bertahun-tahun, kekuatan Xiao Yan mungkin sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Jika Xiao Yan bisa bergegas kembali ke Tianfu, maka tekanan pada Tianfu mungkin akan berkurang kali ini. Namun, ketika saya hendak menghancurkan batu giok, tangan saya lemah untuk sementara waktu. Jika itu hanya ujian antara Nalanyanran dan Lei Bai, maka tidak akan ada momentum seperti itu sama sekali. Tujuan melakukan ini jelas untuk memaksa Xiao Yan muncul. Bukankah menghancurkan slip batu giok tepat di jebakan musuh? Mungkin berita terbaik adalah kurangnya berita Xiao Yan di tahun-tahun ini. Begitu dia muncul, itu pasti akan memicu gelombang yang mengejutkan. Apakah itu tirai darah atau sisi kekuatan super, seharusnya sudah hampir waktunya untuk menyerang Xiao Yan. Begitu Xiao Yan muncul, barisannya akan lebih besar. Yun Yun juga terjerat, dan pada akhirnya hanya bisa berubah menjadi desahan. Insiden ini disebabkan oleh Nalanyanran. Bagaimanapun, lebih baik menyelesaikannya sendiri. Apalagi dengan temperamen Nalanyanran, dia pasti tidak ingin berhubungan dengan Xiao Yan lagi. Tepat ketika Yun Yun ragu-ragu, sesosok telah berjalan menuju sisi ini, dan itu adalah Zhang Qian. Bukan orang dari surga, Zhang Qian melihat beberapa hal lebih mendalam daripada banyak orang, dan kurang dipengaruhi oleh faktor emosional. Benar saja, apakah kamu masih khawatir tentang kali ini? Zhang Qian memandang Yun Yun dengan senyum masam di sudut mulutnya. Jangan khawatir, Tianfu hari ini bukan lagi Tianfu yang dulu. Sang alkemis persekutuan harus sangat jelas bahwa tim yang tidak di Tianfu. Bahkan jika kamu menghancurkan Tianfu, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Zhang Qian memandang Yun Yun dan berkata dengan nyaman bahwa kompetisi ini memberi Yun Yun tekanan besar. Terutama tekanan di dalam Tianfu menyebar. Tidak ada satu kekuatan pun yang benar-benar monolitik, bahkan Tianfu. Kali ini, lokasi kompetisi diatur di Tianfu, dan banyak pejabat tinggi di Tianfu keberatan.
Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat sekilas bahwa ini bukan kompetisi sederhana. Pasti ada konspirasi yang lebih dalam di balik kompetisi ini. Oleh karena itu, paling tepat untuk menempatkan kompetisi ini di luar Tianfu. Tentu saja, beberapa orang mengarahkan jari ke Nalan Yanran, percaya bahwa Nalan Yanran telah membawa bencana besar ke Tianfu. Secara keseluruhan, Tianfu saat ini terlihat sangat tenang, tetapi ada juga banyak faktor yang tidak nyaman. Ketika Tianfu berkembang, kekuatan juga terus terbagi, dan kadang-kadang bahkan Yun Yun, penguasa istana, tidak dapat mengguncang pemandangan. Oleh karena itu, terkadang Yun Yun juga mulai ragu apakah desakannya itu benar atau salah. Yun Yun melihat bahwa kecemasan di wajah Zhang Qian juga sedikit menghilang, mengangguk dan berkata, saya telah mengirim surat untuk meminta bantuan, dan klan iblis dan klan naga kuno Taiksu pasti akan memberikan balasan sesegera mungkin. Aku tidak tahu seberapa banyak itu bisa membantu. Terlebih lagi, jika persekutuan alkemis melakukannya, maka negara adidaya lainnya tidak akan bertahan. Angin sedang bergolak, dan aku tidak tahu berapa levelnya kali ini. Ada juga sedikit kecemasan di wajah Yun Yun, tetapi dia berkata dengan percaya diri pada akhirnya. Namun, seperti yang Anda katakan, bukan berarti Tianfu tidak membuat kemajuan selama bertahun-tahun. Bahkan jika kota Jingxin dihancurkan, maka kita masih ada kekuatan yang cukup untuk melestarikannya. Sebagai kepala pasukan, Yun Yun secara alami telah mengantisipasi hari ini untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Yun Yun sudah memulai persiapan sejak lama. Tianfu bukan satu-satunya kota seperti ini. Di suatu tempat di Tianfu, ada dua pedang panjang, cian dan putih, di tanah. Di atas dua pedang panjang, ada naga emas dan phoenix emas melayang. Dengan dua suara kicau, naga emas dan phoenix telah dimasukkan dalam pedang panjang. Kemudian sosok yang saling berhadapan perlahan membuka mata mereka. Salah satunya adalah Xiao Jian dan yang lainnya adalah Sue Rou. Kedua pedang di depan mereka secara alami adalah senjata mereka. Kedua pedang ini telah mengembangkan roh artefak mereka sendiri. Saat kekuatan tuannya tumbuh, kekuatan roh artefak juga tumbuh. Naga dan phoenix sudah memiliki kekuatan tempur yang kuat, dan saat ini, ketika mereka digunakan untuk membantu pertempuran, kekuatan mereka sendiri juga akan dinaikkan ke tingkat yang baru. Xiao Jian memandang Sue Rou dengan sedikit senyum dan berkata, akhirnya berhasil. Sue Rou juga mengangguk, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Rekrutan ini disebut Longfeng Chengxiang, dan itu harus termasuk dalam kategori keterampilan bertarung yang dibuat sendiri. Itu hanya memiliki banyak batasan dan hanya dapat digunakan sendiri, tetapi kekuatannya bagus. Yun Yun telah mengirim pesan, mari kita mengungsi dari Tianfu. Tampaknya peristiwa besar akan terjadi di Tianfu. Nada suara Xiao Jian sedikit terkejut. Waktu mereka di Tianfu tidak singkat, dan Tianfu juga menghadapi banyak krisis, tetapi kali ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk mengungsi. Ada sedikit keterkejutan di mata Sue Rou, lalu mengangguk dan berkata, jadi apa maksudmu? Xiao Jian menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kebanyakan orang di kota Jingxin telah pergi, masih ada banyak orang di kota ini. Jika mereka semua pergi dalam sekejap, mereka akan ditemukan cepat atau lambat. Terutama jika mereka awalnya tinggal di ini, orang di kota tidak akan pernah pergi dengan mudah. Oleh karena itu, ayo tinggal. Sue Rou menghela nafas, mengangguk, lalu mengepalkan tangan Xiao Jian dan berkata, jika itu masalahnya, mari kita tinggal untuk saat ini. Di surga, Si Kongming, Jin Hua, Guanlin, Yang Chen dan yang lainnya juga berkumpul saat ini. Saat ini, ada juga pertanyaan yang harus mereka pilih, bertahan atau pergi. Meskipun kota Jingxin adalah inti dari Tianfu, itu bukan segalanya. Kali ini, nasib yang tidak diketahui akan datang dengan tenang, dan keputusan mereka saat ini bahkan mungkin terkait dengan hidup dan mati mereka. Oleh karena itu, Yun Yun memberi mereka kekuatan untuk memilih. Bakat ini adalah inti sebenarnya dari Tianfu. Meskipun orang luar terus-menerus bergabung, mereka masih memegang seluruh Tianfu dan merupakan landasan nyata, berbeda. Namun, kali ini berbeda dari semua gejolak sebelumnya, ini tentang hidup dan mati. Yun Yun tidak ingin orang-orang ini mempertaruhkan nyawa mereka, tapi dia harus menghormati pilihan mereka. Tak perlu dikatakan, akhir yang alami, semua orang memilih untuk tinggal. Di Aula Iblis. Di atas tempat pertama, King Lin melirik surat di tangannya, dan kemudian menyerahkannya kepada Kaisar Iblis, lalu menyerahkan surat itu kepada Cailin, dan akhirnya jatuh ke tangan King Ying dan King Xuan.
Dan pada saat ini, sudah ada satu sosok yang kurang dikenal di aula besar ini. Itu adalah Yu Chan, yang telah menyerahkan kekuatan militernya beberapa dekade yang lalu dan menjadi pemalas klan iblis. Baru-baru ini, tidak ada yang tahu kemana perginya wanita ini. Karena Tianfu dan klan iblis kami telah membuat hubungan yang baik, dan mereka telah membantu klan iblis kami mengolah sejumlah besar alkemis selama bertahun-tahun. Setidaknya fondasi alkemis klan iblis kami telah didirikan. Jika pemerintah dalam masalah hari ini, kita tentu saja tidak bisa berdiri dan menonton. Mata King Lin menyapu aula, dan berkata dengan sedikit keagungan. Setelah bertahun-tahun, King Lin telah lama mengenal identitasnya, jadi dia memiliki lebih banyak keberanian. Ada beberapa hal yang benar-benar bisa dia tangani sendiri, tanpa harus bernegosiasi. Pada saat ini, Kailin sedang duduk di tempatnya, mengenakan gaun ketat, tubuhnya yang montok memancarkan kecantikan, dengan lengkungan yang tak terlihat di sudut mulutnya. Jika surat bantuan ini datang dari Xiao Yan, dia mungkin setuju dengan King Lin tentang kejadian ini, tapi dia sedikit lebih kesal saat melihat kata Yunyun. Salah satunya adalah mantan Ratu Medusa, dan yang lainnya adalah mantan Master Sekte dari Sekte Yunlan. Konfrontasi antara dua wanita sombong itu tidak sekali atau dua kali. Kailin tahu karakter Yunyun dengan jelas, dan dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya kepada orang lain kecuali dia harus. Namun, Medusa masih merasa sedikit tidak senang. Ada permusuhan naluriah antara wanita, dan bahkan jika klan iblis dan Tianfu telah didirikan dan bekerja sama, Cailin tidak pernah memiliki kontak langsung dengan Yunyun. Jadi kali ini, mungkin ini kesempatan. Karena itu masalahnya, maka biarkan aku membawa dua Immortal Supremes ke sana. Cailin ragu-ragu sejenak tetapi masih mengucapkan kalimat ini. Cailin hari ini telah mencapai level puncak dari Immortal Sovereign, dan dengan kekuatan kuat dari 9 warna Sky Swallowing Python, bahkan pembangkit tenaga listrik dari level Immortal Supreme sudah cukup untuk bertarung. Oleh karena itu, ini sudah sebanding dengan 3 abadi, dan barisan seperti itu sudah cukup untuk meremehkan Tianfu. King Lin mengangguk, dan kemudian berkata, jika itu masalahnya, maka aku harus mengajakmu jalan-jalan. Kailin mengangguk, dan Kaisar Iblis mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bahkan jika barisan ini tidak dapat menyelesaikan krisis di Tianfu, mungkin perlindungan diri sudah bebas dari rasa khawatir. Setelah menerima izin dari King Lin, Cailin juga berjalan keluar dari aula. Sekte Master Yunlan, ini benar-benar langka, akan sangat menyenangkan melihatmu dalam keadaan malu ketika kita bertemu. Senyum muncul di sudut mulut Cailin. Namun, ketika Cailin baru saja keluar dari aula, sesosok tubuh sudah memeluk Cailin dari belakang, dan berkata dengan sedikit nakal, hehehe, aku pergi juga. Mungkin ayah juga di Tianfu, aku sudah memilikinya, sudah lama tidak bertemu ayah. Hati Cailin yang awalnya gugup juga lega, sepertinya tidak ada orang lain di klan monster ini yang bisa memanfaatkannya dengan cara yang begitu terbuka dan jujur. Cailin menarik Xiao Xiao ke dadanya dan berkata, gadis sialan, dia sangat kurus ketika dia begitu besar. Sepertinya sudah waktunya untuk menemukan seseorang untuk mendisiplinkanmu. Ketika kata-kata ini jatuh, Xiao Xiao memutar matanya, berapa banyak pria dari suku iblis ini yang berani mendisiplinkan gadis iblis kecil ini. Raja Iblis adalah satu. Benua penciptaan, utara, salju turun lebat saat ini. Dan kepingan salju putih jatuh dari kehampaan dan menumpuk di tanah, membentuk lapisan salju yang tebal. Cuacanya juga sangat dingin, tetapi cuaca buruk seperti ini bukan apa-apa bagi para praktisi, dan bahkan orang-orang kuat pun dapat dengan mudah mengubah cuaca di sini. Namun, umumnya tidak ada yang mau melakukan ini. Perubahan 4 musim mewakili berlalunya waktu, itu juga semacam konsepsi artistik, dan juga hukum pertumbuhan segala sesuatu. Kecuali ada keadaan khusus, tidak ada yang mau mengubah cuaca semacam ini. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita keluar dari kejauhan. Wanita itu mengenakan gaun cian panjang. Seluruh gaun itu kencang. Dua puncak di depannya berbentuk bulat. Ada saku putih terikat di pinggangnya yang ramping. Rok itu menguraikan lekuk kakinya yang indah. Sepasang gaun halus dan sepatu yang indah, dengan ringan menginjak salju tanpa meninggalkan jejak apapun. Pada saat ini, wanita itu bersandar erat pada pria di sampingnya, dengan senyum di wajahnya. Pria lain juga sangat tampan, dengan wajah tampan, dan dia memusatkan seluruh perhatiannya pada wanita di sampingnya. Dua orang yang berjalan di atas salju ini adalah pasangan yang dibuat di surga, pasangan yang sempurna.
Pria dan wanita ini secara alami adalah Xiao Yan dan Gu Suner. Dalam 45 tahun terakhir, meningkatkan kekuatan sendiri adalah satu aspek, dan membangkitkan Suner juga merupakan aspek lain. Untungnya, semua ini telah berhasil diselesaikan sendiri. Suner telah berhasil memulihkan tubuhnya sekitar 2 tahun yang lalu dan telah dibangkitkan sepenuhnya. Dalam 2 tahun terakhir, Xiao Yan dan Suner melakukan perjalanan lebih dari setengah utara, menikmati kegembiraan menikmati pemandangan. Pada saat ini, Xiao Yan dan Suner sedang berjalan menuju penginapan tidak jauh, dan sekelompok orang di penginapan sedikit terkejut ketika mereka melihat mereka berdua. Ya Tuhan, arah asal mereka seharusnya Jue Fengri. Ada banyak binatang buas di Jue Fengri. Sungguh keajaiban mereka selamat. Lihat, tidak ada jejak di salju, meskipun saat ini sedang turun salju lebat. Tetapi berjalan di permukaan salju pasti akan meninggalkan jejak. Sungguh keajaiban untuk benar-benar menginjak salju tanpa jejak. Bahkan Dou biasa Sian Qiang kamu tidak bisa melakukannya. Namun, wanita itu sangat cantik. Aku belum pernah melihat orang yang begitu cantik, seperti peri dari 9 surga. Indah, jika batuk-batuk itu terlalu banyak. Saya tidak melihat bahwa bunga yang terkenal itu sudah memiliki pemilik. Hati-hati karena hidup Anda tidak aman. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata aneh, tetapi orang di sebelahnya bangun. Saat berbicara, Xiao Yan sudah membawa Suner ke penginapan ini. Dengan kekuatan Xiao Yan, dia secara alami bisa mendengar kata-kata semua orang, tapi Xiao Yan terlalu malas untuk mempedulikannya. Bagaimanapun, Kaoru adalah miliknya. Mereka hanya bisa melihatnya. Xiao Yan memandang sekelompok orang dengan sedikit senyum dan berkata, suami dan istri kami bepergian ke sini dan ingin beristirahat di sini sebentar. Tolong jangan tersinggung, ini adalah kompensasi kecil saya. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengeluarkan mayat binatang iblis dari ring dan melemparkannya ke tanah. Binatang ini tidak terlalu besar, dan ketika jatuh di depan mata semua orang tidak terlalu terkejut. Orang-orang yang datang dari Jue Fengling dan membunuh 1 atau 2 binatang bukanlah apa-apa. Bagaimanapun, Jue Fengling adalah tempat paling berbahaya di wilayah utara. Mayat binatang iblis yang dibawa oleh seseorang yang bisa menyeberangi Jue Fengling bukanlah apa-apa. Seorang pria besar melirik binatang itu, dan segera terkejut. Dia menatap Xiao Yan dengan kosong dan berkata, ini adalah harimau api darah tingkat penguasa abadi, yang terkenal dengan kecepatan dan kekuatannya. 1. Senior benar-benar membunuhnya. Ketika pria besar itu mengucapkan kalimat ini, sekelompok penonton juga tercengang. Meskipun saya tahu bahwa apa yang dikeluarkan Xiao Yan seharusnya tidak terlalu berharga, tetapi harimau api darah dari tingkat kaisar abadi benar-benar berbeda ketika keluar. Ini adalah Raja Jue Fengling, monster lain harus memutar ketika mereka melihatnya, tetapi Xiao Yan benar-benar membunuhnya. Xiao Yan mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, itu hanya bisa disalahkan pada nasib buruknya sendiri dan memprovokasi orang yang tidak boleh terpancing. Jadi aku membunuhnya. Kekuatanmu harus pada tingkat roh peri. Makan monster ini. Tubuhmu pasti sangat bermanfaat bagimu. Ketika Xiao Yan mengatakan ini, dia mau tidak mau mencubit tangan Suner. Orang yang seharusnya tidak terpancing secara alami adalah Suner. Harimau bodoh ini sebenarnya memprovokasi Suner, jadi Xiao Yan secara alami tidak bisa membantu tetapi membantai harimau itu. Menurut pendapat Xiao Yan, harimau bodoh ini pasti jantan. Jika tidak, ia tidak akan pernah datang ke Suner untuk membuat masalah. Di seluruh wilayah utara, salju tebal menumpuk. Xiao Yan berjalan untuk waktu yang lama tanpa orang. Dan ketika dia akhirnya menemukan tempat seperti itu, Xiao Yan tentu saja tidak akan melewatkannya. Jadi saya membawa Suner ke tempat ini. Hanya saja penginapan ini sepertinya hanya untuk para tamu beristirahat. Saat ini sepertinya agak ramai dengan belasan orang yang berkerumun di sini. Dan setelah Xiao Yan mengeluarkan hadiah seperti itu, seseorang segera bangkit untuk memberi ruang bagi Xiao Yan dan Suner, dan berkata dengan sedikit senyum. Kali ini, berkat para senior kita bisa mendapatkan permainan seperti itu. Kesempatan yang luar biasa, harimau api merah ini sangat berbahaya, dan jumlah manusia yang mati di tangannya telah melebihi 3 digit. Kali ini, bisa berbagi dagingnya sungguh melegakan. Ya, senior seperti senior bersedia untuk berada di bawah satu atap dengan kami, ini benar-benar kehormatan kami. Pada saat ini, semua orang juga menyapa Xiao Yan dan Suner. Hanya melihat Suner, matanya menyipit banyak tanpa panas terik pria biasa yang bertemu wanita cantik.
Bagi mereka, Xiao Yan hanyalah seorang pejalan kaki, dan seorang wanita seperti Suner bahkan lebih sulit untuk mereka jangkau. Lebih baik menahan pikiran Anda saat ini, jika tidak baik membuat orang-orang ini marah di depan Anda. Suner tidak memiliki temperamen wanita muda tertua untuk orang-orang di depannya. Dia juga tidak memiliki kesombongan yang arogan, tetapi mengangguk dengan ramah. Yang tidak diragukan lagi menambahkan sedikit pesona pada Suner. Dan monster ini dimasak secara alami oleh seseorang yang berspesialisasi dalam memasak. Dibandingkan dengan Xiao Yan yang hanya tahu cara memanggang, keterampilan memasak orang-orang ini secara alami jauh lebih tinggi daripada Xiao Yan. Dan beberapa orang mengeluarkan anggur terbaik dari cincin dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan tidak menolak sedikit pun. Sementara Suner hanya mencicipinya dan tidak banyak berkomunikasi. Hanya duduk diam di kamar Xiao Yan. Hanya ada istri yang sempurna. Setelah mengenal satu sama lain, Xiao Yan juga menunjukkan sedikit senyum dan berkata, saya ingin tahu apakah ada berita hidup di benua ini baru-baru ini. Karena kami telah pergi jauh ke daerah yang tidak berpenghuni, kami tidak tahu banyak tentang berita itu, di benua ini. Xiao Yan menyesap anggur dan mulai mencari berita yang diinginkannya. Meskipun dia belum kembali ke Tianfu selama 45 tahun, Xiao Yan selalu mengikuti berita tentang Tianfu dan mulai memahami situasi di daratan. 45 tahun, waktu yang diberikan oleh makam darah semakin pendek dan pendek. Pada saat ini, mereka mungkin sudah mulai melakukan sesuatu. Meskipun Xiao Yan mengajak Suner untuk bermain di gunung dan air, dia tidak lupa hal-hal ini. Hal yang paling hidup di benua ini baru-baru ini adalah pernikahan antara klan obat dan klan kuno. Ini juga mewakili aliansi dari dua negara adidaya. Apakah ini peristiwa besar? Seorang pria berkata dengan sedikit misteri, hanya saja undang-undang pernikahan yang spesifik tidak begitu jelas. Namun, pernikahan politik semacam ini juga sangat umum di daratan. Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Ketika datang ke pernikahan, biasanya generasi muda yang menikah. Orang-orang paling terkenal di keluarga Yao seharusnya adalah Yao Lingyun, Yao Tianling, Yao Zishan, atau Yao Jihuang, yang mendapat untung di pegunungan Tianduan, tetapi saya tidak tahu siapa pernikahannya. Apakah Anda ingin memberikan hadiah simbolis kepada Anda? Namun, sebelum Xiao Yan sempat memikirkannya, seseorang sudah menggigit sepotong daging dan melanjutkan, ini bukan apa-apa. Bagaimanapun juga, ini bukan kesimpulan yang pasti. Menurut pendapat saya, hal yang paling hidup baru-baru ini adalah keluarga Lei. Patriark dan Tianfu. Duel Nalan Yanran. Itu adalah sensasi, dan banyak orang diam-diam membuka permainan judi. Ya, saya juga pernah mendengar tentang ini. Saya juga berpartisipasi, dan saya memblokir 1000 koin roh dan Nalan Yanran menang. Bagaimanapun, ini adalah seorang gadis. Itu kebalikannya, aku bertaruh Lei Bai untuk menang. Itu adalah kepala keluarga, dan kekuatannya pasti tidak berharga. Ketika Xiao Yan mendengar kalimat ini, alisnya berkerut, dan dia secara alami tahu dari kecerdasannya bahwa meskipun ini ditujukan pada Nalan Yanran, itu sebenarnya ditujukan ke Tianfu, atau dengan kata lain, ditujukan padanya. Pada saat ini, dia harus bergegas kembali ke Tianfu dengan cepat. Pada awalnya, dia menyaksikan ujian Lei Bai melawan Nalan Yanran, dia tidak memperhatikannya selama ini, tetapi dia melupakannya. Xiao Yan memiliki keinginan untuk bangun, Sun Er menggelengkan kepalanya dan bertanya, kalau begitu, aku tidak tahu kapan kompetisi mereka akan dimulai. Sepertinya ini sudah beberapa hari. Diperkirakan akan dimulai dalam beberapa jam. Lagi pula, waktu di selatan dan utara berbeda. Seluruh benua penciptaan sangat besar, dan tentu saja waktu di semua tempat tidak dapat disinkronkan, yang telah dipikirkan oleh Xiao Yan. Suner menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Xiao Yan, jangan khawatir, hal-hal mungkin tidak seburuk yang kamu bayangkan, dan sepertinya kita juga memiliki tamu di sini. Xiao Yan mengerutkan kening, kekuatan jiwa tersapu, dan 3 sosok telah masuk ke penginapan ini. Di luar turun salju lebat. Kami ingin istirahat di sini sebentar, kuharap kamu bisa memberi ruang. He Sunyang masuk ke penginapan ini bersama Mulin Feng dan Qin Guang. Di luar penginapan, salju semakin besar, dan putih telah menjadi warna utama di sini. Hanya penginapan kecil ini yang bisa memberi orang tempat tinggal. Tapi di penginapan ini, 5 orang diperas lagi satu demi satu. Xiao Yan dan Gu Suner, ditambah He Sunyang yang muncul kemudian, Mulin Feng dan Qin Guang.
Setelah ketiga He Sunyang memasuki penginapan, mereka hanya melirik Xiao Yan dan Gu Suner seolah-olah tidak terjadi apa-apa, lalu tersenyum pada sekelompok orang di dalam dan berkata, salju semakin buruk. Saat besar, ini adalah satu-satunya tempat yang bisa berlindung dari angin dan salju. Tolong biarkan kami meremas dan beristirahat. He Sunyang menunjukkan senyum lembut, dan kemudian mengeluarkan tubuh binatang iblis dari ring dan berkata kepada semua orang, ini adalah hadiah yang saya siapkan untuk semua orang. Ketika semua orang melihat mayat binatang yang tergeletak di tanah, mereka tercengang lagi. Ini juga merupakan binatang ajaib di Jue Fengling. Qianhu, yang biasanya dibunuh oleh Xiao Yan, dianggap sebagai dua tuan besar. Tetapi kedua tuan itu dipenggal satu demi satu, yang secara langsung membuat mereka merasakan gelombang besar, tekanan. Hari apa hari ini? Tanpa diduga, hadiah datang satu demi satu, jadi mereka buru-buru membuat ruang untuk mereka bertiga. Hanya saja penginapan kecil yang tadinya ramai menjadi semakin ramai. He Sunyang tidak keberatan sama sekali dan duduk di hadapan Xiao Yan. Hanya saja matanya tertuju pada Suner, dengan sedikit kejutan di matanya. Tubuh jiwa yang Blood Tome gunakan begitu banyak untuk menguasai api hari kedua di peringkat api surgawi sebenarnya berakhir di tubuh Xiao Yan. Ini benar-benar kebetulan. Tetapi saat matanya teralih dari Suner, He Sunyang tidak berbuat banyak. Dan orang di penginapan menunjukkan sedikit kegembiraan dan berkata, hari ini benar-benar kebetulan. Kedua Raja Jue Fengling dipenggal pada hari yang sama. Sungguh sebuah keajaiban. Ayo, ayo, kami bersulang untuk kedua pahlawan sebagai tanda terima kasih. Mereka tidak tahu hubungan antara Xiao Yan dan He Sunyang, mereka hanya menganggap mereka sebagai orang yang lewat. Kedua orang yang melakukan hal seperti itu pada saat yang sama harus dianggap saling menghargai, dan mereka harus dapat bergaul dengan baik. Menghadapi mangkuk anggur yang diserahkan oleh orang lain, He Sunyang tersenyum sedikit, tetapi dia tidak menolak. Dia mengambil mangkuk anggur dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu, saudaraku. Saya di sini untuk He Sunyang, lalu saya akan selamat datang. Xiao Yan ragu-ragu sejenak, sementara Suner menulis beberapa kata di telapak tangannya. Xiao Yan akhirnya mengangguk dan mengambil mangkuk anggur dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu, saudara, Xiao Yan. Tidak peduli seberapa besar kebencian itu, Xiao Yan hanya bisa menekannya saat ini. Salju terus turun di luar, dan bahkan jika mereka ingin bertarung, mereka harus bertarung di luar. Begitu perang dimulai, orang-orang yang tidak bersalah di sekitarnya akan terlibat. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak ingin dilihat Xiao Yan. He Sunyang memperhatikan Xiao Yan meminum anggur di gelas dan berkata kepada Xiao Yan, jika kamu tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah, maka tetaplah di sini. Jika kamu kembali, maka kamu tidak hanya akan dikirim beberapa yang kuat. Ada ancaman dalam kata-katanya, tapi itu membuat Xiao Yan sedikit tertahan. He Sunyang, Xiao Yan tidak pernah meremehkan seseorang, Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu He Sunyang di tempat ini. Jika dia bisa dipenggal, pikiran ini dibungkam oleh Xiao Yan segera setelah muncul. Dimungkinkan untuk mengalahkan He Sunyang, tetapi tidak mungkin membunuhnya. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah menunggu kesempatan. Keluarga obat. Di antara klan obat, juga sangat ramai saat ini, karena hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi klan obat. Klan obat dan klan kuno sudah mulai menikah, yang juga berarti kedua keluarga sudah mulai membentuk sebuah aliansi. Ini adalah hal yang sangat penting bagi keluarga obat. Secara khusus, kemunculan Magic Immortal pada awalnya menyebabkan seluruh klan kedokteran menderita, dan vitalitas seluruh klan kedokteran juga sangat rusak. Dan baru-baru ini, pernikahan keluarga Yao ini juga membawa uluran tangan yang kuat untuk keluarga Yao. Orang dahulu, benua ciptaan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan hari ini adalah hari ketika kedua klan menikah. Saat ini, seluruh klan Yao sedang dalam suasana pesta. Pelajaran dari ketidaksenangan dan darah 45 tahun yang lalu tampaknya telah hanyut dalam acara meriah ini. Namun, upacara akbar hari ini tidak dipimpin oleh Yao Dangxuan, kepala klan kedokteran, tetapi Yao Qiancheng, tetua kedua klan kedokteran, yang hadir sebagai perwakilan klan kedokteran. Alasannya adalah bahwa Yao Dangxuan saat ini sedang mundur, dan Yao Xuanyuan, tetua dari keluarga Yao, tidak pernah berurusan dengan urusan keluarga Yao. Selain itu, orang yang menikahi keluarga Yao kali ini berasal dari garis keturunan, penatua Yao Qiancheng, jadi Yao Qiancheng muncul. Masuk akal di sini. Dan dibandingkan dengan klan obat, perhatian klan kuno jauh lebih tinggi.
Patriark klan kuno saat ini, Gu Xiqian, secara pribadi datang ke klan Yao untuk menyelesaikan upacara yang luar biasa ini. Dan orang yang menikah kali ini adalah putri Gu Xiqian, Gulina. Di atas tempat pertama, penatua Yao Qiancheng seperti angin musim semi, dengan sedikit senyum di wajah tua itu. Melihat Kaisar Yaoji tidak jauh dengan sedikit senyum, waktu terus berputar, dan musim semi Kaisar Yaoji tampaknya benar-benar telah tiba. 45 tahun yang lalu, semua negara adidaya yang pergi ke pegunungan Tianduan hampir musnah. Bahkan Yao Lingyun, yang mewarisi warisan Dousen, akhirnya kembali tanpa hasil. Tetapi Kaisar Yaoji membawa api langit kembali ke keluarga Yao. Ini hanyalah acara besar yang membahagiakan bagi keluarga Yao. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Yao Jihuang telah tumbuh dengan pesat, dan tampaknya ia telah melampaui para jenius lain dalam keluarga Yao. Jika bukan karena Yao Lingyun telah melakukan kontak dengan warisan Dewa Perang satu langkah lebih awal, Yao Qiancheng bahkan akan berpikir bahwa Yao Jihuang memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan warisan Dewa Perang. Bagaimanapun, Yao Lingyun adalah kelas wanita, dan bahkan jika dia menjadi dewa pertempuran, dia tidak akan mengganggu kekuatan klan Yao. Oleh karena itu, kekuatan keluarga Yao telah bergerak lebih dekat ke garis mereka sendiri. Dan yang paling dibanggakan Yao Qiancheng adalah bahwa lebih dari 10 tahun yang lalu, secara kebetulan, dia melamar untuk menikahi klan kuno, tetapi dia tidak berharap bahwa patriark klan kuno akan setuju. Mempromosikan keberhasilan pernikahan ini, maka pamornya di keluarga kedokteran semakin meningkat. Pada saat ini, Yao Jihuang, yang mengenakan gaun pengantin merah, tidak memiliki kegembiraan asli, tetapi sedikit depresi. Bukan hal yang baik bahwa orang tampaknya terlalu kuat, terutama di antara negara adidaya seperti itu. Tidak ada cara untuk memutuskan pernikahan. Pada kenyataannya, Yao Jihuang masih memiliki seseorang yang dia sukai. Di sisi lain, Gulina dari klan kuno juga berjalan di bawah perhatian semua orang. Dia mengenakan gaun pengantin merah seperti Yao Jihuang, tetapi ada lapisan tambahan kain kasa merah di kepalanya untuk menutupi wajahnya. Bertunangan tidak sama dengan menikah. Pertunangan hanyalah sebuah upacara yang menandakan terjalinnya hubungan antara dua orang. Pernikahan berarti bahwa keduanya menjadi suami dan istri sepenuhnya, yang mewakili pembentukan hubungan terakhir. Pernikahan politik ini juga mewakili aliansi kekuatan dari dua keluarga besar, saling mengawasi dan membantu. Di era kegilaan makam darah, aliansi semacam itu mewakili stabilitas hubungan keluarga. Baik klan obat dan klan kuno sangat mementingkan pernikahan ini. Ketika Gulina muncul di perhatian semua orang di bawah kepemimpinan pelayan, mata semua orang langsung tertuju pada wanita ini. Meskipun ditutupi oleh lapisan kain kasa merah, dia masih bisa aku samar-samar melihat wajah cantik di kain kasa merah. Dan Yao Jihuang memandang Gulina yang berjalan perlahan, dan dia sedikit terkejut, dan detak jantungnya bertambah cepat pada saat ini. Sebagai murid yang bangga dari tetua kedua keluarga Yao, Kaisar Yaoji tidak mungkin tidak memiliki wanita lain. Oleh karena itu, tidak terlalu asing bagi wanita, namun ia masih sedikit gugup saat menghadapi Gulina. Ini membuat Kaisar Yaoji menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Dan ketika Gulina muncul, sudut mulut Yao Qiancheng, yang berada di atas tempat pertama, juga menunjukkan senyuman. Di benua penciptaan, sosok inti yang kuat, meskipun hanya ada satu istri di permukaan, tetapi pada kenyataannya, ada berapa banyak wanita di sana. Meskipun Yao Jihuang memiliki banyak wanita, kualifikasi untuk istri ini kosong. Kali ini dia telah banyak membantu. Yao Jihuang belum pernah melihat Gulina sebelumnya, tetapi dia telah melihatnya. Gulina jelas seorang wanita cantik, dan dia benar-benar layak untuk Yao Jihuang. Dia sangat puas dengan pernikahan ini. Di sisi berlawanan dari penatua Yao Qiancheng, Gu Xiqian melihat pemandangan ini tanpa sedikit pun fluktuasi di matanya. Dia meletakkan tangan kanannya di kursi berlengan dan mengetuk perlahan, menyaksikan pemandangan di depannya. Adapun apa yang dia pikirkan saat ini, tidak diketahui. Akhirnya, mendekat selangkah demi selangkah, Gulina berhenti di depan Kaisar Yaoji. Melalui kain kasa merah, Kaisar Yaoji samar-samar bisa melihat wajah Gulina, dan napasnya agak pendek. Dan di suatu tempat di keluarga Yao, Yao Tianling sedang duduk di suatu tempat menonton adegan ini dan tidak tahu apakah harus bahagia atau sedih. Awalnya, ini adalah hal yang sangat membahagiakan, tetapi dia tidak tahu apakah harus senang atau sedih atas kembalinya Yao Jihuang yang indah. Namun, dilihat dari wajah Yao Jihuang saat ini, mungkin orang ini masih harus sangat puas.
Ada perjamuan tidak jauh dari Kaisar Yaoji. Pada saat ini, ada seorang pria dan seorang wanita di perjamuan ini. Pada saat ini, mereka menatap pemandangan di depan mereka, dan ada sedikit rasa dingin di hati mereka. Mata. Saya tidak menyangka bahwa klan Yao akan membentuk aliansi dengan klan kuno. Ini jauh lebih rumit. Namun, justru karena inilah pernikahan ini juga harus dihancurkan. Ini benar dari sudut pandang manapun. Sekarang ada banyak orang kuat yang menonton di sini. Kita hanya punya satu kesempatan. Setelah pukulan, tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, kita harus mengungsi. Xiao Ya berkata dengan sedikit kesungguhan di matanya. Klan kuno dan klan Yao sangat mementingkan pernikahan ini, dan jika ada yang tidak baik, mereka akan jatuh ke dalam pertempuran yang sulit. Satu pukulan membunuh adalah pilihan paling bijaksana. Yah, beberapa hal selalu harus membayar harga. Tidak buruk membiarkan dia mati di sini. Akhirnya, di bawah perhatian semua orang, Kaisar Yaoji datang ke Gulina, ragu-ragu sejenak, dan perlahan-lahan mengambil kain kasa merah yang ada di kepala di depan Gulina. Tiba-tiba wajah halus muncul di depan Kaisar Yaoji. Wanita itu memiliki wajah oval standar, dahi halus, kulitnya seputih salju, dan sepasang mata biru-biru yang dalam dan memerintah di bawah alis lurus panjangnya. Lurus, sepasang bibir kemerahan memancarkan pesona yang berbeda. Bahkan Yao Ji Huang, yang telah mencicipi banyak wanita, memiliki perasaan naluriah di hatinya ketika dia melihat wanita ini di depannya. Mengapa hanya bertunangan dan tidak menikah? Sikap posesif di mata Yao Ji Huang melintas dalam sekejap. Setelah bertunangan, wanita di depannya masih akan kembali ke klan kuno. Tetapi jika dia sudah menikah, maka dia bisa melakukannya sendiri. Tentu saja, sikap posesif di mata Yao Ji Huang baru saja melintas. Sebagai seorang pengemudi tua, dia masih tahu bagaimana menyembunyikan emosinya. Dan tersenyum kecil, klan Yao, Yao Ji Huang, saya sangat senang bisa menikah, kali ini. Objek. Gulina tidak berbicara ketika dia melihat Yao Ji Huang, dia hanya menundukkan kepalanya, tetapi sedikit warna merah perlahan muncul di wajahnya. Ketika Yao Ji Huang melihat adegan ini, kegugupan di wajahnya menghilang dengan tenang, wanita ini sepertinya imut. Benar-benar berbeda dari wanita kuat seperti Yao Lingyun, apakah klan kuno ini memilih wanita yang baik untuk diri mereka sendiri? Ayo kita temui para tetua bersama. Yao Ji Huang menunjukkan gayanya yang sopan saat ini, dan perlahan-lahan membelakangi Yao Ji Huang. Namun, ketika Yao Ji Huang hendak pergi, kata-kata Yao Qiancheng datang langsung. Ji Huang, menyingkir. Ketika kata-kata ini jatuh, belati menusuk perut kiri Yao Ji Huang di sisi naluriah tubuh Yao Ji Huang, dan darah merah cerah segera menetes ke luka. Sekarang, ketika jatuh ke tanah, orang yang melakukannya secara alami bukan seseorang lain, itu adalah objek pertunangan Yao Ji Huang. Adegan ini tiba-tiba mengejutkan seluruh keluarga Yao. Apa yang sedang terjadi? Yao Qiancheng melihat pemandangan ini dan menunjuk ke arah Gu Xiqian berkata, bukankah seharusnya Patriark memberi saya penjelasan? Menghadapi pertanyaan Yao Qiancheng, Gu Xiqian tidak banyak bicara, matanya tertuju pada Gulina di depannya, dengan kejutan samar di matanya. Apakah akhirnya dimulai? Kaisar Yaoji melirik belati di tubuhnya, dan ketika dia melihat Gulina, panas terik di matanya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh ketenangan. Gulina di depan Anda tampaknya telah melihatnya kapan? Kamu adalah... Kaisar Yaoji sepertinya mengingat sesuatu, dan angin palem yang ganas telah melesat ke arah Gulina. Menghadapi serangan Yao Ji Huang, Gulina berkata dengan sedikit penghinaan di sudut mulutnya, hanya karena kamu ingin aku tidur untukmu, apa kamu? Jika tidak terlalu banyak orang di keluarga Yao, saya tidak berpikir begitu banyak. Awal yang baik, mengapa Anda perlu melakukan ini? Namun, karena di sini, kami telah mengambil api surgawi keluarga Yao. Ini sebenarnya dia orang di sebelah Si Muyu. Dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Saya telah melihat Gunung Tianduan sekali, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa pasangan pertunangan Yao Ji Huang adalah dia. Tampaknya orang ini tidak terlalu beruntung. Tangan yang terkepal erat juga dilepaskan pada saat ini. Hanya sedikit kemudian, maka Lan Bin juga akan menembak saat ini. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia belum melakukan tembakan, tetapi seseorang telah mengambil gambar. Tampaknya pernikahan ini sebenarnya hanya kepura-puraan. Kaisar Yaoji menatap wajah Gulina, dan ingatan samar itu menjadi lebih jelas. Meskipun dia belum pernah bertarung sebelumnya,
Dia juga samar-samar tahu bahwa ada beberapa wanita di samping si Muyu. Di antaranya Gulina adalah salah satunya. Pada saat ini, Gulina jelas lebih dingin daripada saat itu. Yao Ji Huang tidak mengetahuinya sekarang, itulah sebabnya ada adegan yang memalukan. Penatua Yao Qiancheng juga berencana untuk campur tangan pada saat ini, tetapi sudah ada paksaan samar di pihak Gu Xiqian. Penatua Qiancheng terlalu mudah untuk marah. Ini adalah masalah pasangan muda, kita tidak boleh ikut campur sebagai penatua. Jika Kaisar Yao Ji bahkan tidak bisa menekan wanitanya sendiri, maka dia pantas mendapatkannya. Penatua Qian Gusi tidak ada rasa malu di antara alisnya, dia hanya menonton adegan ini dengan penuh minat. Pada saat ini, wajah penatua Yao Qiancheng suram dan berair, dan fluktuasi douqi pada tubuh Gulina saat ini jelas merupakan kekuatan tingkat tertinggi abadi, dan tembakannya sangat kejam, tidak seperti menguji kekuatan dari Yao Ji Huang. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita ini akan memiliki kekuatan yang begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Pada saat ini, semua orang di klan obat melihat pemandangan ini dengan bingung apa yang sedang terjadi. Bukankah ini pernikahan klan kuno dan klan obat? Mengapa ini terjadi? Ketika Yao Ji Huang mendengar kata-kata Gulina, wajahnya berubah. Kalimat itu baru saja dikirimkan kepadanya oleh Gulina, dan dia adalah satu-satunya yang mendengarnya. Kau terlalu ceroboh. Kupikir kau jenius dari keluarga Yao, jadi kau pasti bisa menghindari pukulan ini. Jari kiri Gulina yang sedikit ramping mendarat di wajah Yao Ji Huang, dengan sedikit kesusahan. Dia berkata, meskipun Nana bukan wanita yang sombong, dia juga berharap suaminya adalah orang yang kuat. Saya tidak tahu sebelum bertunangan. Bisakah Anda mengikuti tes tertulis dengan saya? Belati di tangan kanan Gulina secara bertahap ditarik keluar, dan di bawah perhatian semua orang, dia berkata dengan sedikit antisipasi. Kalimat ini adalah apa yang dikatakan Gulina kepada semua orang, dan keluhan dan harapan itu bahkan lebih menyedihkan. Ketika Yao Xiqian melihat adegan ini, dia menunjukkan senyum dan berkata, apakah saya baru saja mengatakannya? Ini hanya pertukaran timbal balik antara junior, tetapi Nana terlalu tidak masuk akal, dan dia benar-benar menyakiti orang secara langsung. Namun, darah ini bukan apa-apa, karena Nana ingin bersaing denganmu, kamu tidak boleh menolak. Saya pikir banyak orang yang hadir harus menantikan tes tertulis ini. Petik 2. Yao Xiqian menambahkan kalimat tepat waktu, dan kulit Yao Qiancheng juga sangat melembut. Melihat luka Yao Ji Huang, itu tidak terlalu serius, sepertinya Gulina masih menunjukkan belas kasihan. Jika tidak hanya mengandalkan pisau ini sudah cukup untuk membunuh Yao Ji Huang. Yao Qiancheng mengerutkan kening, dan di depan mata semua orang, dia hanya mengangguk dan berkata, gadis, jangan pergi terlalu jauh. Kaisar ekstrim menang dalam bakat memurnikan obat dan bertarung bukanlah keahliannya. Gadis itu terlalu kuat, itu bukan hal yang baik. Kaisar ekstrim, jangan terlalu lemah. Sebagai seorang pria, lebih baik menjadi kuat. Pada saat ini, Yao Qiancheng, meskipun ribuan kelas enggan, masih manusiawi bagi mereka berdua. Melihat adegan ini, Gulina segera mundur beberapa langkah dengan patuh dan berkata, Nana tahu, dia seharusnya tidak menyakiti calon suaminya secara tidak sengaja. Selanjutnya, Nana akan menunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, Gulina tidak memiliki tampilan yang sama sekarang, dia sangat menyedihkan dan menyenangkan. Namun, mereka yang benar-benar tahu wajah asli Gulina sedikit gemetar. Kaisar Yao Ji melirik lukanya, dan setelah melirik Gulina, firasat buruk muncul di benaknya. Wanita di depannya hanyalah jalang licik yang hidup, satu hal di permukaan dan satu di belakangnya, membuat orang sedikit putus asa. Ketika Yao Ji Huang akan mengungkapkan segalanya kepada Yao Qiancheng, dia menemukan bahwa tenggorokannya sedikit panas dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pisau itu beracun, dan itu masih racun yang bisa menghentikan orang berbicara. Gulina tersenyum sedikit, lalu menepuk Yao Ji Huang dengan telapak tangannya dan berkata, karena kamu tidak berbicara, maka aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu. Nana tidak kuat, mohon berbelas kasih. Kaisar Yao Ji memandang Gulina yang bergegas, dan saat ini dia hanya dipaksa untuk melawan. Adegan ini tiba-tiba membuat semua penonton menunjukkan sedikit kegembiraan. Saya awalnya mengira itu adalah pertunangan yang sederhana, tetapi saya tidak berharap itu berubah menjadi kompetisi antara dua orang. Namun, itu juga bonus yang bagus. Namun, bahkan jika Gulina menyembunyikannya dengan baik, masih ada kekurangan di mata orang tua seperti Yao Qiancheng.
Penatua Yao Qiancheng dengan tenang membiarkan beberapa orang pergi. Ini adalah klan obat. Meskipun dia tidak percaya bahwa klan kuno berani memainkan trik apapun, hal seperti itu tidak terjadi. Mempersiapkan diri adalah hal yang paling penting. Pada saat ini, Yao Tianling di kerumunan juga sangat terkejut ketika dia melihat Gulina. Namun, ketika dia hendak bangun, seseorang yang duduk di sebelahnya meletakkan tangan di tubuhnya, dan tiba-tiba dia merasa tubuhnya sedikit tidak bergerak. Pada saat yang sama, kata-kata pisau yang agak dingin terdengar di telinga Yao Tianling, duduklah dengan patuh. Jangan khawatir, selama kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak akan menyakiti terlalu banyak orang di keluarga Yao. Petik 2. Orang-orang yang akrab di sekitar Yao Tianling telah menghilang, digantikan oleh beberapa sosok yang tidak dikenal, dan orang yang memegangnya saat ini tidak lain adalah Si Muyu. Pada saat ini, Si Muyu melihat pemandangan ini dengan penuh minat, dan ada sedikit senyum di sudut mulutnya. Kali ini, rencana untuk menyerang klan obat berjalan lebih lancar dari yang diharapkan, berkat upacara pertunangan kali ini. Klan Yao sangat ketat dengan orang luar, tetapi sangat longgar dengan klan kuno. Bagaimana ini mungkin? Ketika Yao Tianling dikendalikan oleh Si Muyu, hatinya sudah dingin. Kapan? Tepatnya kapan itu muncul? Si Muyu memandang Yao Jihuang dan Gulina yang bersaing, dan tiba-tiba, matanya sedikit kabur dan melihat ke arah lain. Hanya saja sepertinya tidak ada apa-apa di sana, hanya 2 kursi kosong lagi. Siapa di sana? Ada sedikit kejutan di mata Si Muyu, tidak mungkin bagi siapapun untuk menyadarinya, di luar keluarga obat. Ada apa? Kenapa kamu menunjukkan ekspresi ketakutan seperti itu? Selain itu, dengan kekuatanmu, apakah kamu takut pada hal lain? Lan Bin menatap Xiao Yan dengan sedikit khawatir. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan gemetar tanpa henti. Dalam 45 tahun terakhir, ditambah warisannya, dia telah melangkah ke jajaran Dewa Perang. Tetapi saya tidak tahu mengapa, dia gemetaran, kali ini. Ada sedikit ketakutan di mata Xiao Yan, itu adalah getaran jiwa. Jangan menghadapi Si Muyu sendirian, apapun yang dia lakukan, cobalah untuk menghindarinya. Ada sedikit ketakutan di mata Xiao Yan, dan dia mengucapkan kalimat ini dengan sedikit ketakutan. Ketika Si Muyu muncul, tubuhnya benar-benar gemetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerah. Jika bukan karena kekuatan Si Muyu yang tidak memasuki ranah dewa pertempuran, ketakutan semacam ini akan menjadi lebih jelas. Xiao Ya baru saja mengucapkan kata-kata ini, tetapi itu membuat Lan Bin jatuh ke dalam perenungan. Dia tahu bobot yang diwakili oleh kalimat ini. Namun, energi macam apa yang dimiliki Si Muyu untuk benar-benar membuat para dewa yang bertarung menyerah padanya. Ketika kata-kata itu jatuh, kedua lelaki tua itu sudah muncul di luar keluarga Yao. Xiao Ya memblokir ruang di mana keduanya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, kedua lelaki tua itu tidak terlalu memperhatikan adegan ini, jadi mereka tidak menemukannya. Kedua lelaki tua itu, satu berpakaian hitam dan yang lainnya berpakaian putih. Kedua orang ini agak mirip, tetapi napas kedua orang ini benar-benar tertahan, dan mereka berjalan langsung menuju keluarga Yao. Ini adalah 2 dewa pertempuran dari klan kuno, dan mereka semua dikirim. Mata Xiao Ya menunjukkan sedikit kejutan, dan dia tidak pernah berpikir bahwa klan kuno akan mengirim 2 dewa pertempuran secara langsung. 2 dewa yang bertarung, ini adalah latar belakang klan kuno. Klan kuno dapat berdiri di Dinghai Shenzhen dari benua penciptaan sepanjang tahun, tetapi tidak ada yang mengira bahwa kedua dewa yang bertarung ini benar-benar muncul di klan obat. Bagaimana mungkin, apa sebenarnya yang ingin dilakukan orang dahulu? Melihat 2 dewa yang bertarung yang telah meninggal dalam sekejap, Lan Bin juga menunjukkan sedikit kejutan saat ini. Dewa pertempuran kuno belum muncul selama bertahun-tahun, tetapi kali ini mereka muncul. Itu masih 2 dewa bersama. Ini benar-benar di luar kognisi satu orang. Apa sebenarnya yang ada di klan obat yang membuat klan kuno begitu menginspirasi? Aku tidak tahu, tapi 2 dewa yang bertarung dari klan kuno dapat bergerak, dan itu 100% terkait dengan Si Muyu. Dia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang dapat membiarkan para dewa yang bertarung bergerak. Fighting God memiliki status yang sangat tinggi di benua penciptaan, tetapi justru karena statusnya yang tinggi, dia telah ditekan oleh aturan. Semakin lama dewa pertempuran itu ada, semakin parah penindasannya. Dan setiap kali dosen bergerak, harga yang harus dia bayar adalah umurnya. Meskipun dosen memiliki umur yang tidak ada habisnya, jika dia menembak terlalu banyak dia akan dihukum oleh Tuhan.
Ini juga mengapa ada pepatah tentang warisan para dewa yang berperang, untuk menghindari datangnya hukuman ilahi. Dewa pertempuran baru akan lebih tersenyum ketika mereka ditekan, itulah sebabnya Suesuner dapat membuat tembakan yang tidak bermoral. Namun, dua klan kuno tampaknya tidak lagi peduli dengan hukuman, dan langsung menyerang klan Yao. Ini juga memverifikasi tebakan Xiaoya. Jika ini masalahnya, identitas si Muyu akan menjadi lebih menakutkan. Setelah ragu-ragu sebentar, Xiaoya akhirnya berkata dengan sedikit kehikmatan, "Saya akan tinggal di keluarga obat untuk saat ini. Jangan ikut campur dalam urusan keluarga obat. Biarkan seseorang mengirim berita kembali ke paviliun gelap. Pergi ke Tianfu. Jika itu benar seperti yang diduga, setelah hari ini, benua penciptaan tidak akan damai." Dewa Ganda muncul di keluarga obat pada saat yang sama, dan tujuannya sangat jelas. Saat ini, yang bisa dilakukan Xiaoya hanyalah menunggu dan melihat apa yang berubah. Tianfu. Sama seperti gelombang bergelombang di klan obat, ada juga arus bawah di Tianfu saat ini. Tempat latihan Tianfu adalah alun-alun yang sangat besar, dan juga merupakan tempat bagi murid-murid Tianfu untuk belajar satu sama lain. Tempat latihan semuanya diaspal dengan batu biru abu-abu. Batu jenis ini sangat keras, dan bahkan pukulan dari alam roh abadi hampir tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tanah. Ketika ada murid yang kuat untuk saling belajar, seringkali ada murid kuat yang menggunakan ki pertempuran untuk mempertahankannya. Di sisi kiri dan kanan alun-alun adalah anak tangga pertama dan anak tangga pertama, disinilah murid biasa duduk. Di depan dan di belakang taman bermain ada dua istana besar. Sudah ada sosok yang duduk di sana di istana di kedua sisi, dan suasana dingin langsung meresap ke seluruh tempat. Yang duduk di depan adalah tingkat tinggi di Tianfu Yunyun, yang mengenakan jubah brokat, duduk di tempat pertama, dan ada jejak dingin di matanya yang indah. Meskipun dia jelas tahu bahwa kali ini tidak akan terlalu mudah, Yunyun tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit ketika dia melihat barisan di sisi lain. Namun, untungnya, setidaknya di permukaan, Tianfu masih menempati sebagian besar keuntungan. Bagaimanapun juga, ini adalah rumah Tianfu. Di sisi kiri Yunyun, Cailin sedang duduk di kursinya, dengan sedikit pesona jahat di sudut mulutnya. Saya tidak merasakan kegelisahan sama sekali. Dua Immortal Supremes dari monster Rache tidak muncul di samping Cailin. Lagi pula, Anda tidak tahu tujuan pihak lain, dan Anda tidak akan pernah mengungkapkan semua kartu Anda. Di sisi lain Cailin, ada Lei Jun dari klan naga kuno Taiksu. Dengan identitas 9 naga guntur emas mendalam dan hubungan dengan keluarga naga kuno Taiksu, tidak ada yang lebih cocok untuk datang ke Tianfu selain dia. Pada saat ini, barisan terkuat yang dapat diundang Tianfu pada dasarnya semua muncul di sini. Pada saat ini, di sisi lain istana di seberang Yunyun dan rombongannya, orang kuat yang sama seperti hutan. Zhao Yunming dari Alchemist Guild sedang duduk di tengah. Tetapi di belakang Zhao Yunming bukanlah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang abadi, tetapi pasangan, Zhong Cheng dan Dan Bingsui. Pada saat ini, Zhao Yunming memperhatikan setiap gerakan di arena dengan serius, dengan tenang. Dan di sisi kiri Alchemist Guild, itu adalah orang-orang kuno. Yang dipimpin oleh klan kuno adalah sosok klan kuno saat ini, Gu Tianyang. Gu Tianyang tidak tertarik dengan kompetisi ini. Tujuannya hanya untuk memanfaatkan kompetisi ini untuk menyusup ke Tianfu, setelah kompetisi adalah home court-nya. Di sisi kanan Alchemist Guild, tidak ada keraguan bahwa itu juga merupakan negara adidaya keluarga Lan. Kali ini, orang yang memimpin bukanlah orang lain yang telah menjadi Lan Zheyu sekali lagi. Tapi tiba-tiba, baik Gu Tianyang dari klan kuno maupun Zhao Yunming dari Alchemist Guild tidak menutup mata terhadap Lan Zheyu, dan tidak memiliki permusuhan yang dia bayangkan. Meskipun pegunungan Tianduan menderita kerugian besar, bagi mereka, semua ini tidak seberapa dibandingkan dengan manfaat nyata. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.